Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menerangkan tentang senangnya belajar surah An-Nasr. Surah An-Nasr adalah surah ke-110 dalam Al-Quran. An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat dan terdapat pada juz 30 dalam Al-Quran. Surah An-Nasr termasuk surah Madaniyah. Kenapa Pak kok seperti itu? Padahal di luar sana ada yang bilang surah An-Nasr itu Makkiyah Pak, karena turunnya di Mekah. Gini, saya jelaskan dulu kenapa surah dikatakan Madaniyah dan dikatakan Makkiyah. Surah dikatakan Makkiyah karena turunnya sebelum Nabi Muhammad hijrah, dan surah dikatakan Madaniyah karena turunnya setelah Nabi Muhammad hijrah. Lanjut, Bapak akan mencoba melafalkan surah An-Nasr dengan mempraktekkan tajwid dan makhraj yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Selanjutnya, Bapak akan menerangkan tentang asbabun nuzul surah An-Nasr. Pak, asbabun nuzul itu apa sih, Pak? Asbabun nuzul itu sebab-sebab diturunkannya surah An-Nasr. Nah, sebab-sebabnya apa? Pada saat tragedi Fatu Makkah itu pembebasan kota Mekah, Khalid bin Walid diperintahkan untuk menyerang kaum Quraisy dari dataran rendah. Nah, pada saat mendapat kemenangan dan para kaum kafir Quraisy itu berbondong-bondong masuk Islam, Allah menurunkan surah An-Nasr ini sebagai apa? Sebagai perintah untuk bersyukur dan memahasucikan Allah dan memohon pertolongan atau memohon ampun atas segala kesalahan yang telah dibuat. Lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu menghafal surah An-Nasr. Saya kira Bapak tidak akan menjelaskan begitu panjang lebar soal menghafal surah An-Nasr. Kalian bisa menghafalnya sendiri dengan cara mengulang-ulang. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa nasrullahi wal fath sampai hafal. Begitu dan seterusnya. Langsung saja lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu menulis surah An-Nasr. Di sini Bapak juga tidak akan panjang lebar untuk menjelaskan. Kalian hanya langsung praktek saja lah, nanti Bapak kasih tugas untuk menulis surah An-Nasr, itu saja. Lanjut ke materi yang terakhir. Materi yang terakhir yaitu pesan surah An-Nasr. Bapak kurang sependapat sih kalau dikatakan pesan. Enaknya isi kandungan surah An-Nasr itu lebih tepat menurut Bapak. Yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Kandungannya adalah telah terbukanya kota Mekah untuk kaum muslimin yang semulanya tertutup. Nabi Muhammad dan para sahabatnya mendapat pertolongan dari Allah untuk bisa memasuki kota Mekah. Nabi Muhammad dan para sahabatnya menghancurkan seluruh berhala-berhala sesembahan para kaum kafir Quraisy. Tragedi ini dinamakan Fatu Makkah atau pembebasan kota Mekah, yang bisa dikatakan pembuktian dari janji Allah yang memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dan memberikan kejayaan atau kemenangan kepada kaum muslimin. Yang kedua, apa Bapak lupa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, itu yang kedua. Kandungannya apa? Berbondong-bondongnya kaum kafir Quraisy masuk Islam yang semulanya tidak mengakui agama Islam. Karena terjadinya proses atau terjadinya tragedi Fatu Makkah ini, mereka berbondong-bondong masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang kedua. Ayat yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kandungannya apa? Allah menyuruh atau memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk selalu bertasbih dan memohon ampunan kepada Allah. Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk mendoakan atau memintakan ampunan bagi kaum kafir Quraisy yang masuk Islam, yang sudah bertobat dan berjanji untuk melaksanakan syariat-syariat Islam. Itu semua adalah kandungan atau isi kandungan lah bisa dikatakan surah An-Nasr ayat 1 sampai ayat 3. Bapak harap kalian bisa paham dengan penjelasan Bapak yang kurang bagus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.